adalah superhero pembela kebenaran. Yeay! Hai, shalom adik-adik, apa kabar kalian? Wah, kalian tahu nggak hari ini temanya apa? Tema hari ini adalah My Hero. Kalian tahu nggak, di cerita-cerita fiksi banyak sekali pahlawan-pahlawan yang kalian cintai. Tapi itu hanyalah fiksi belaka. Tapi kalian tahu nggak, kalau ada loh pahlawan yang hidup dan selalu ada bersama dengan kita dan selalu menjaga dan melindungi kita. So, siapakah superhero itu? Yes, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik sudah saatnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siapa yang sudah pada siap di depan TV? Ayo, kakak mau semuanya taruh semua mainannya. Taruh juga semua peralatan yang tidak dibutuhkan. Dan saatnya kita mau fokus sama Tuhan Yesus ya. Yuk, kakak mau kalian semua lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami boleh bersuka cita, kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau menari dan melompat, mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah superhero kami dan selalu ada di dalam hati kami. Thank you Lord Jesus, in Jesus name we pray. So, are you ready to praise and worship God, kids? Let's start! Jesus, light of the world.
Siapa yang bisa memisah kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Yang semangat ya. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. In death or in life, what's near or what's high, there's one thing that stays the same. No power or king, no power or king can do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing, nothing, absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. In death or in life, what's deep or what's high, there's one thing that stays the same. No power or king, no power or king can do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing, nothing, absolutely nothing. In death or in life, what's near or what's high, that's one thing that stays the same. No power or king, no power or king can do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing, nothing, absolutely nothing. Haleluya. Shalom adik-adik, mari sama-sama hari ini kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati kita ya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sama-sama
kepadamu ya Allahku. Mari adik-adik, hari ini sama-sama kita sembah Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya. Buat adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh. Shikaralabaya masyande. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Horana masyande, haleluya. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Horalaba shikaralaba ralaba ya raba syande. Oh ya raraba shikaralaba ralaba. Mari angkat suaramu sembah Dia. Shikaralaba ralaba raba 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 ralaba shikaralaba ralaba 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 ralaba. Terima kasih Tuhan. Oh Kau baik Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mau berdoa supaya setiap keluarga tetap sehat dan saling mengasihi. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Indonesia pasti disembuhkan dari COVID-19. Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa COVID-19 hancur dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami supaya kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Shalom Kak Kartini. Shalom teman-teman. Shalom Iva, shalom Hagia, shalom teman-teman di rumah. Hari ini Kak Kartini mau ajak kalian dan teman-teman di rumah ke pabrik pembuatan bejana. Kalian mau ikut? Mau. Are you ready? Ready. Yuk kita berangkat. Yeay! Kak, itu terbuat dari apa? Itu terbuat dari tanah liat. Bapaknya sedang membentuk sesuatu. Kira-kira dia mau bentuk jadi apa ya? Sepertinya mau buat gelas. Betul Iva. Kak, gelasnya bisa langsung dipakai gak? Belum bisa dipakai. Kita lihat lagi ya. Setelah jadi bentuk gelas, kira-kira diperlukan proses apa lagi? Lihat, gelasnya dicat. Betul. Setelah dicat, direndam lagi di cat. Lalu didiamkan selama 3 hari. Kemudian kalian lihat, apa yang akan terjadi? Wow, gelasnya dibakar. Kenapa dibakar, Kak? Supaya nanti gelasnya tidak mudah pecah. Setelah dibakar, ditutup selama 1 hari 1 malam dan tada! Wah, gelasnya jadi bagus sekali dan siap dipakai. Kak, tadi seru banget ya. Ternyata pembuatan gelas prosesnya seperti itu. Betul Iva. Iya, sampai prosesnya ada dibakar segala. Iya. Nah, kalian tahu nggak? Di Alkitab, Tuhan juga pernah bicara kepada Nabi Yeremia tentang tukang periuk dan tanah liat. Kalian mau dengar cerita? Mau. Sama adik di rumah, kita dengar cerita ini ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk, dan kebetulan tukangnya sedang melakukan pekerjaannya. Tukang periuk adalah tukang pembuat bejana. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Seperti tukang periuk membentuk sesuatu dari tanah liat, ditekan, diproses, bahkan dibakar. Tetapi waktu itu jadi, maka akan menjadi benda yang berharga dan berguna. Demikian hati kita dan hidup kita di tangan Tuhan. Bersediakah kita diproses di tangan Tuhan? Nah, adik-adik pernah lihat tanah liat gak? Yuk, kakak tunjukin ya. Nih, kakak punya tanah liat nih. Kakak bisa bentuk tanah liat ini sesuai dengan apa yang kakak mau. Karena tanah liat ini sangat lembut, ya, bisa dibentuk sesuai kakak. Karena dia lembut. Tanah liat ini seperti hati kita. Tuhan mau hati kita itu selembut tanah liat ini supaya gampang dibentuk. Tuhan Yesus itu adalah tukang periuk dan kita adalah tanah liatnya. Mungkin adik bertanya, bagaimana saya bisa tahu kalau hati saya lagi dibentuk Tuhan? Mungkin suatu hari ketika adik-adik lagi kesel, lagi marah sama saudaranya atau teman-temannya gitu ya. Nah, di saat itu juga Roh Kudus mengingatkan adik-adik untuk mengampuni saudara atau teman kalian. Nah, di saat itulah Tuhan sedang membentuk hati adik-adik yang dari susah mengampuni menjadi mau mengampuni. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, adik-adik, kakak percaya kalian pasti bisa mengampuni karena Roh Kudus yang memampukan kalian. Nah, sekarang kakak mau tunjukin ke kalian tanah liat yang sudah keras. Nah, kira-kira tanah liat yang keras ini masih bisa dibentuk gak ya? Kakak coba ya. Adik-adik, ternyata susah sekali, tidak bisa dibentuk lagi, tidak bisa diapa-apain lagi. Kalau kakak paksa terus, tanah liat ini akan hancur, pecah, dan akhirnya dibuang. Nah, adik-adik
hatinya mau seperti tanah liat yang keras ini atau tanah liat yang tadi, yang lembut, yang supaya Tuhan bisa bentuk menjadi sesuatu yang indah. Seperti video yang tadi kita lihat, dari tanah liat yang biasa menjadi gelas yang begitu bagus dan bisa berguna buat orang lain. Supaya kita memiliki hati yang lembut, kita ingat ayat ini dan perkatakan ayat ini, yaitu di Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika adik-adik sedang belajar, adik-adik sedang main, adik-adik sedang ngobrol sama teman, atau sedang melakukan apapun, ingat selalu Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kakak ajak kita hafal sekali ayat ini ya. Aku yang di sini huruf besar artinya Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Adik-adik, kakak udah selesai cerita. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang mau mempunyai hati yang lembut dan mau dipakai Tuhan? Yang mau, coba angkat kedua tangannya. Pintar adik-adik. Nah, yang angkat tangan, coba kalian buat tangan seperti ini. Seperti kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, ini hati kami. Kami mau mempunyai hati yang lembut, yang bisa dibentuk dan dipakai Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bersama Roh Kudus, kita pasti bisa mempunyai hati yang lembut. Amin. Yuk, sekarang kakak ajak adik-adik berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki hati yang lembut Tuhan, supaya kami bisa dibentuk oleh Engkau dan dipakai oleh Engkau. Bapa, hamba berdoa buat adik-adik kami Tuhan, biarlah Engkau pakai hidup mereka Tuhan, menjadi Tuhan generasi Yeremia Tuhan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau juga urapi setiap keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, saya ingin berdoa juga buat bangsa Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan, kami berdoa akan banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja City Tower, biarlah Engkau pakai gereja ini lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan. Adik-adik, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Pastinya tadi kalian sudah duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini kita belajar, biarlah kita semuanya, kakak dan adik-adik semua, kita bisa menjadi seperti tanah liat ya adik-adik, yang mudah dibentuk oleh Tuhan Yesus. Nah, Art and Craft hari ini kakak mau ajak kalian nih untuk membuat sesuatu, tapi bukan dari tanah liat. Kita akan membuat Play-Doh, nih seperti ini. Kita akan membuat Play-Doh dari bahan-bahan yang kalian punya di rumah. Yuk sama-sama bareng kakak kita membuat Play-Doh ini ya. Kita mulai. Oke adik-adik, kita mulai ya. Yang pertama-tama kita masukkan tepung terigunya. Setelah itu kita masukkan garamnya ya. Lalu setelah itu kita aduk dulu tepung terigu dan garamnya. Oh iya, tadi garamnya kurang lebih 3 sendok ya. Lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit. Sedikit aja sih. Sudah cukup adik-adik. Ini kakak terlalu banyak. Oke, kita aduk yang rata ya. Wah, kita akan membuat Play-Doh nih. Pasti kalian semua suka main ini nih. Jadi kalian nggak usah beli, kalian cukup bikin aja sendiri, sudah bisa deh. Oke,
Jangan takut kotor, nggak apa-apa, nanti kalian bisa cuci tangan. Oke, ini airnya kurang sedikit lagi, kakak tambah ya, airnya sedikit lagi ya. Nah, sudah seperti ini, sudah tercampur rata seperti ini. Lalu kita masukkan minyak gorengnya. Sebentar ya, kakak bersihin tangan kakak dulu. Nah, kita ambil nih minyak gorengnya nih. Nah, minyak gorengnya jangan lupa ya, 1 sendok makan aja kita masukkan ke tepung terigunya. Nah, sudah mau jadi. Oke, minyak goreng fungsinya untuk biar dia tidak keras adik-adik. Dia tetap lembut. Garam juga fungsinya juga sama kurang lebih untuk melembutkan si play-doh-nya ini nanti. Nah, sudah selesai. Oke. Nah, Kak udah selesai nih. Oke deh, punya aku udah selesai. Nah, selanjutnya kita mau ngapain lagi? Selanjutnya kakak punya 4 tempat. Kakak punya 4 warna, ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kakak akan bagi menjadi 4 tempat. Kita masukkan pewarnanya. Setelah ini kita akan campur rata mereka. Nah, kita akan aduk semuanya ya. Oke adik-adik, punya kakak udah jadi nih play-doh-nya. Kakak punya 4 warna ya tadi ya. Kakak punya 4 warna, warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kalau kalian di rumah cuma punya 1 pewarna kue atau pewarna makanan, nggak apa-apa adik-adik, pakai aja itu. Atau kalian nggak ada nih, misalnya pewarna makanannya habis kak, nggak apa-apa juga ya. Kalian bisa tetap pakai, bisa tetap bikin play-doh tanpa warna. Oke adik-adik ya, dari play-doh yang kita bikin, kita bisa membuat atau mengkreasikan apapun adik-adik. Kalau kakak bikin seperti ini, kakak bikin jadi bunga play-doh-nya. Oke adik-adik, itu aja Art and Craft hari ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bersyukur kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam budaya. Tuhan Yesus memberkati. Come on, put them together I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes, and I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh,
Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it. Daddy God, it's wonderful to be with you. Daddy God, so good to be your child. Daddy God, it's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my life. Tahukah adik-adik bahwa kita memiliki seorang Bapa yang sangat sempurna dan sangat menyayangi kita? Ya, dialah Tuhan Yesus. Yuk kita belajar untuk mengenal Bapa kita lebih lagi di Kidsum dan ibadah online pada hari Minggu 14 November 2021 dengan tema I Love My Daddy. See you kids! Mighty God, be to my